Kalau kita ngomongin Roma, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti bayangan megah Koloseum. Tapi tahu nggak, bangunan ini tuh bukan cuma reruntuhan keren buat foto-foto. Ini tuh kayak mesin waktu. Sebuah kisah tentang kekuasaan, kejeniusan rekayasa, dan cerminan brutal dari masyarakat Romawi kuno. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sebenarnya yang tersembunyi di balik batu-batu ikonik ini. Anda mungkin pernah dengar ungkapan Latin ini, panem et circenses, yang artinya roti dan sirkus. Nah, ini tuh resep jitu para kaisar Romawi buat bikin rakyatnya anteng. Kasih mereka makan gratis, kasih mereka tontonan seru, dan mereka nggak akan protes. Dan panggung terbaik buat sirkus ini, ya jelas Koloseum. Jadi ini bukan sekedar hiburan, ini adalah alat kontrol massa paling canggih di zamannya. Oke, jadi ini dia perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal selidiki intrik politik di balik pembangunannya. Terus, kita bakal takjub sama keajaiban teknologinya. Habis itu, kita akan coba ngerasain gimana rasanya jadi penonton di sana, melihat tontonan-tontonan brutalnya, dan terakhir, kita telusuri nasibnya dari bangunan megah sampai jadi ikon dunia kayak sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih Koloseum dibangun? Jawabannya bukan cuma buat pertunjukan loh. Anggap aja ini sebagai kampanye PR paling dahsyat dalam sejarah. Sebuah gerakan politik yang jenius banget. Nah, fakta penting dulu nih. Nama aslinya itu bukan Koloseum, tapi Amfiteater Flavian. Kenapa? Karena yang bangun itu dinasti Flavian, yaitu Kaisar Vespasianus dan anaknya, Titus. Jadi dari namanya aja udah jelas, ini bukan cuma bangunan publik biasa. Ini adalah proyek pamer kekuatan dinasti mereka. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Vespasianus itu naik tahta setelah era kacau balau di bawah Kaisar Nero yang super boros dan dibenci rakyat. Dia butuh cara cepat buat ngambil hati rakyat. Solusinya cerdas banget. Dia bangun Koloseum persis di atas danau pribadi milik Nero, seolah-olah mengembalikan tanah itu ke publik. Bayangin, ini tuh mahakarya humas, sebuah hadiah raksasa yang sebenarnya adalah deklarasi kekuasaan dan stabilitas baru. Oke, dari kenapa sekarang kita pindah ke gimana caranya. Gimana ceritanya peradaban kuno bisa bikin monster batu sebesar ini? Jawabannya bukan cuma soal tenaga, tapi soal inovasi rekayasa yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ini nunjukin kekuatan sejati Roma, kemampuan mereka buat menaklukkan alam. Insinyur-insinyur Romawi ini beneran ahli material. Mereka nggak cuma pakai satu jenis batu, tapi kombinasi yang pinter banget. Batu travertine yang super kuat buat kerangka luarnya, batu taf yang lebih ringan buat bagian dalam, terus dijepit pakai besi biar kokoh. Tapi ada satu bahan rahasia yang mengubah segalanya. Coba lihat deh betapa pinternya mereka. Setiap bahan dipilih untuk fungsi spesifiknya. Travertin yang kokoh buat menahan beban utama. Taf yang enteng biar nggak terlalu berat. Dan tentu saja sang bintang utama, beton Romawi, bahan ajaib mereka. Nah, ini dia opus caementicium atau kita sebut aja beton Romawi. Bahan inilah yang jadi game changer-nya. Dengan beton ini, mereka bisa bikin bentuk-bentuk melengkung yang mustahil dibuat dari batu, kayak kubah dan lengkungan-lengkungan raksasa itu. Simpelnya gini deh, tanpa beton ini, yang akan ada Koloseum. Nah, dari beton ini, lahirlah dua inovasi kunci. Di bagian atas, kita lihat sistem lengkungan yang brilian banget. Ini yang bikin berat bangunan kesebar merata, jadi bisa tinggi banget tanpa ambruk. Tapi, di bawah arena ada dunia lain yang tersembunyi. Namanya hypogeum. Ini tuh semacam backstage raksasa, jaringan terowongan, dan lift super rumit, tempat para gladiator dan hewan buas muncul tiba-tiba ke arena. Keren banget. Oke, kita udah lihat gimana Koloseum dibangun, sekarang gimana cara kerjanya pas sudah jadi. Ini bukan sekedar arena loh, ini adalah cerminan kecil dari seluruh tatanan masyarakat Romawi. Coba bayangin, pada puncaknya, Koloseum bisa nampung sampai 80.000 penonton. 80.000, itu setara sama stadion bola modern terbesar di dunia, tapi ini dibangun hampir 2.000 tahun lalu. Skalanya benar-benar gila, dan ini adalah pusat hiburan massal pertama di dunia. Tapi eits, jangan pikir semua orang bisa duduk barengan. Tempat duduknya itu cerminan kaku dari hierarki sosial Roma. Makin penting status Anda, makin dekat Anda nontonnya. Kaisar dan para senator duduk di paling depan, sementara rakyat jelata dan budak ya dilempar ke paling atas. Jadi, setiap kali datang ke Koloseum, Anda diingatkan posisi Anda di masyarakat. Dan pemisahan kelas ini bahkan udah kelihatan dari pintu masuknya. Ada 76 pintu buat rakyat biasa, dirancang biar puluhan ribu orang bisa masuk keluar dengan cepat. Tapi, ada 4 pintu masuk super mewah yang khusus buat kaisar dan para pejabat tinggi.
Desain bangunannya sendiri udah menegaskan siapa yang berkuasa. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin Koloseum tanpa masuk ke jantungnya yang paling brutal. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam arena? Ini bukan sekedar olahraga ya. Ini adalah panggung tontonan megah yang penuh dengan simbol kekuatan kekaisaran. Acaranya macem-macem banget. Ada Munera, yaitu duel gladiator yang legendaris itu. Ada Venationes, di mana hewan-hewan eksotis dari seluruh dunia diburu dan dibantai di arena. Terus yang paling gila, ada Naumachia, pertarungan laut bohongan di mana seluruh arena diisi air, gila kan? Ditambah lagi ada eksekusi publik dan drama-drama mitologi. Pokoknya ini festival kekerasan non-stop. Dan pusat dari semua ini, tentu saja sang gladiator. Mereka ini bukan sekedar budak atau petarung. Mereka itu kayak rockstar di zaman itu. Simbol hidup dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi Roma. Keberanian, kehormatan, dan kekuatan menghadapi kematian. Pertarungan mereka itu ritual yang menegaskan kekuasaan kaisar atas hidup dan mati. Nah, semua permainan brutal di Koloseum akhirnya berhenti seiring jatuhnya kekaisaran Romawi. Tapi cerita bangunannya sendiri masih panjang banget. Yuk kita lihat gimana perjalanannya dari arena yang sibuk jadi reruntuhan yang kita kenal sekarang. Setelah Romawi runtuh, Koloseum jadi terlantar. Dan yang ironis, selama abad pertengahan, monumen megah ini malah jadi semacam toko material bangunan gratis, batu-batunya yang mahal dijarah buat bangun gereja dan istana di seluruh Roma. Kerusakan ini baru berhenti di abad ke-18, waktu Paus Benediktus XIV melindunginya, yang akhirnya menyelamatkan bangunan ini sampai sekarang jadi situs warisan dunia UNESCO. Jadi, kesimpulannya, Koloseum itu bukan cuma satu hal. Dia adalah alat propaganda politik yang cerdas, keajaiban rekayasa, pusat kehidupan sosial sekaligus panggung kekerasan yang dilegalkan. Bisa dibilang, Koloseum adalah potret sempurna kekaisaran Romawi, agung tapi brutal, jenius tapi juga biadab. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang masih relevan banget sampai hari ini. Kisah Koloseum menunjukkan gimana tontonan massal bisa jadi alat yang sangat kuat untuk politik dan kontrol sosial. Coba deh kita pikirin, di dunia kita sekarang yang penuh dengan media sosial, reality show, dan tontonan olahraga megah, di mana ya kita bisa melihat gema dari strategi roti dan sirkus Romawi ini? Jawabannya, mungkin lebih dekat dari yang kita kira.